Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua di channel saya Ever. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menanam tebu, yaitu dengan mempersiapkan bibit tebu yang bagus dan berkualitas. Bibit tebu yang baik dan bagus akan kita bahas pada video ini. Di dalam video ini kita akan coba membahas 5 kriteria bibit tebu yang dianjurkan ketika akan melakukan penanaman tebu. Nah, di sini dijamin bagus ya teman-teman jika teman-teman semua terapkan metode ataupun bibit tebu teman-teman semua memenuhi 5 kriteria dari bibit tebu yang akan kita sebutkan pada kali ini. Pertumbuhan tanaman tebu teman-teman semua akan bagus dan subur jika teman-teman semua menerapkan 5 kriteria bibit tebu yang kita bahas pada video kali ini. Bibit tebu. Nah, apa sih bibit tebu? Jadi kita samakan persepsi terlebih dahulu ya teman-teman. Bibit tebu adalah media utama yang perlu dipersiapkan dalam melakukan kegiatan penanaman tebu. Tentunya seperti itu ya teman-teman. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah media utamanya, yaitu bibit tebu itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat adalah media utama dalam melakukan penanaman tebu. Kita lanjut bibit tebu yang baik dan bagus. Nah, di sini kita akan coba membahas kriteria dalam melakukan proses penanaman tebu dengan standar bibit atau rekomen bibit yang baik untuk dilakukan kegiatan penanaman tebu. Yang pertama, tebu ataupun bibit tebu harus berumur 6-8 bulan ya teman-teman. Lalu yang kedua, bibit tebu tidak terserang hama dan penyakit. Yang ketiga, bibit tebu tidak berakar. Yang keempat, bibit tebu tidak diklentek ataupun batang tebu tidak terklentek oleh tenaga tebang kita. Yang kelima yaitu mata tunas, segar dan tidak rusak ya teman-teman. Di sini 5 kriteria ini akan kita coba bahas atau kita gali satu persatu ya teman-teman, biar teman-teman semua lebih paham mengenai kriteria bibit tebu. Di sini muncul generatif dan vegetatif. Apa sih generatif dan vegetatif dalam menentukan umur tanaman tebu? Akan coba kita bahas. Generatif yaitu pertumbuhan tanaman tebu dengan menggunakan biji atau melalui persilangan. Jadi teman-teman semua sudah tahu ya, artinya bibit generatif adalah bibit yang dihasilkan melalui biji ataupun persilangan. Sedangkan vegetatif sendiri yaitu pertumbuhan tanaman tebu melalui stek batang atau dominansi apikal. Apa sih dominansi apikal? Akan coba kita bahas di slide berikutnya. Dominansi apikal. Nah, ini bisa teman-teman lihat gambar batang tebu. Nah, di sini panah ini menunjukkan adalah batas ataupun terdapat banyaknya dominansi apikal. Bisa teman-teman lihat di sini di pelepah pertama bagian pucuk dari batang tebu. Atau di panah yang kedua, ya teman-teman, di bagian pelepah kedua dari bagian pucuk batang tebu itu sendiri. Nah, di batang ini ataupun di kedua panah ini tempat akan terjadinya pemotongan batang tebu yang akan kita tanam. Di sini terdapat hormon auksin, yaitu hormon yang berperan atau berfungsi merangsang pertumbuhan tanaman, baik itu tanaman tebu atau tanaman-tanaman yang lain. Nah, perannya sama ya teman-teman, artinya untuk merangsang percabangan atau tunas pada tanaman tebu, karena di tanaman tebu yang akan kita tanam yang kita harapkan adalah tunas yang banyak. Nah, di sini timbul ataupun muncul gambar batang tanaman tebu yang sudah terpotong-potong. Kenapa seperti itu? Itulah kenapa kita melakukan pemotongan stek ataupun 2-3 mata ruas pada tanaman tebu untuk dilakukan proses penanaman tebu. Harapannya dari masing-masing potongan ini akan tumbuh tunas baru. Dan di sini di ujung ini
terdapat dominansi apikal maupun di sini, sehingga tanaman tidak terlalu panjang. Kalau batang tebu terlalu panjang, maka yang tumbuh akan di bagian ujung. Sehingga yang kita lakukan adalah proses pemotongan batang tebu yang panjang menjadi bagian potongan-potongan yang lebih kecil. Harapannya potongan-potongan tersebut bisa di setiap mata tunas atau buku antar ruas bisa tumbuh mata tunas baru setiap masing-masing buku atau mata ruas. Kurang lebih inilah proses tek bagal ya teman-teman yang kita lakukan dalam proses penanaman tebu. Maka dari itu setiap perkebunan tebu melakukan proses pemotongan batang tebu menjadi kecil 2-3 mata ruas. Kita lanjut ya teman-teman. Yang kedua yaitu dengan kriteria tidak terserang hama dan penyakit. Kenapa? Ya pertanyaannya kenapa? Karena bibit atau tunas baru yang tumbuh tidak akan bagus dan sehat. Karena masih ada hama yang tinggal dan hidup di batang tebu yang tertanam. Nah itulah alasan kenapa bibit tebu yang akan kita tanam tidak boleh terdapat serangan hama maupun penyakit pada batang tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari batang tebu yang terserang. Ini adalah bagian batang tebu yang terserang hama. Di sini terdapat lubang dari serangan hama penggerek ataupun hama sejenisnya ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, di sini juga terdapat serangan hama di bagian pucuk dari tanaman tebu. Dan yang ketiga, jelas terlihat di daun dari tanaman tebu itu sendiri. Jadi untuk memilih bibit yang sehat bisa teman-teman lihat dari batang, bagian pucuk ataupun daun dari tebu tersebut. Apakah terserang hama ataupun penyakit yang menyebabkan kerusakan ataupun bibit tebu itu menjadi tidak sehat dan tidak layak untuk dilakukan penanaman. Yang ketiga dengan kriteria tidak berakar. Kenapa? Bibit tebu yang kita tanam harus tidak berakar karena masa pertumbuhan tebu tidak maksimal karena harus regenerasi akar baru serta lebih fokus ke pertumbuhan atau penguatan perakaran. Jadi tidak disarankan ya teman-teman kita dalam melakukan proses penanaman tebu menggunakan bibit tebu yang berakar ataupun timbul akar. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi terdapat akar di batang tebu, terutama di bagian dari buku tebu itu sendiri. Jadi tidak disarankan untuk dilakukan proses penanaman atau untuk dilakukan penanaman bibit baru. Kita lanjut yang keempat dengan kriteria tidak diklentek. Harapannya ketika dilakukan proses tebang bibit, bibit tebu yang akan ditanam tidak diklentek ya teman-teman. Karena biasanya petak bibit dengan petak tanam pasti berbeda. Nah, harapannya teman-teman melakukan pengawasan langsung ataupun terjun langsung ke lapangan dengan melakukan pengawasan yang kita tebang dan akan kita tanam tidak diklentek. Nah, supaya apa? Agar tidak diklentek, yaitu agar menjaga batang tebu tidak mudah kering karena paparan sinar matahari serta melindungi mata tunas tebu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada saat melakukan proses tebang bibit tidak boleh kita tinggalkan, harus kita awasi. Atau ketika kita akan melakukan proses tebang bibit oleh kita sendiri, maka perlu kita terapkan kriteria-kriteria dalam melakukan proses penanaman tebu, terutama untuk bibit tebu ini. Kita lanjut yang kelima yaitu mata tunas segar dan tidak rusak. Nah, masih ada kaitannya dengan kriteria tebu yang nomor 4 ya teman-teman. Artinya mata tunas tidak boleh kering, pecah ataupun potel mata tunasnya akibat gesekan pada proses delivery. Nah artinya itu tadi teman-teman. Karena petak bibit dengan petak tanam berbeda ataupun berjarak dengan lokasi penanaman kita, maka kita harus hati-hati dalam proses pengangkutan ataupun proses pengiriman dari batang tebu yang akan kita tanam. Jangan sampai kita banting ataupun tergesek atau bahkan pecah karena benturan ataupun gesekan itu tadi. Nah, kurang lebih
mata tunasnya harus seperti ini ya teman-teman. Jadi terlihat segar dan tidak kering, serta tidak rusak. 5 kriteria dalam melakukan proses penanaman tebu, terutama untuk bibit tebu yang baik dan sehat. Agar tanaman tebu yang teman-teman semua tanam tidak sia-sia dan pertumbuhannya sesuai dengan harapan teman-teman semua. Sehingga tonase per hektarnya atau tonken tebu per hektarnya bisa sesuai ataupun harapan ekspektasi dari teman-teman semua. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada komentar ataupun saran yang membangun, silahkan isi di kolom komentar yang tersedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani tebu.